Assalamualaikum teman-teman sahabat setia Paktor. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Paktor Pakar Tutorial. Pada kesempatan ini Paktor akan berbagi tips tentang PowerPoint, yaitu bagaimana cara mengatur tampilan slide presentasi PowerPoint kita baik saat perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya maupun saat menampilkan sebuah slide yang berisi beberapa poin. Apakah tampilannya mau manual atau dengan klik mouse, apakah mau otomatis, atau bahkan mungkin kita buat menjadi continuous, artinya terus-menerus tampil tanpa berhenti, jadi non-stop. Oke, Paktor contohkan pada slide presentasi ini. Slide ini belum diberi efek transisi, namun sudah ada animasinya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini slide pertamanya yang sudah diberi animasi. Ketika kita mau pindah ke slide kedua, otomatis kita harus klik mouse ataupun tekan salah satu tombol pada keyboard ataupun tekan tombol remote presentasi. Ketika kita klik baru berpindah. Nah, hanya di sini perpindahannya tanpa efek transisi. Oke, seperti ini contoh aslinya. Kita kembali. Langkah pertama, silahkan klik misalnya slide nomor 1. Klik pada tab Transition, pilih Move Transition. Bagi teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2016 dan versi di bawahnya, untuk menerapkan efek transisi move bisa menggunakan Office Online gratis. Linknya telah Paktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Oke, kita beri transisi move. Kemudian pada bagian group timing silahkan diatur. Nah, di sini durasinya untuk transisi move yang kita terapkan 2 sekon. Kita biarkan misalnya 2 sekon. Kemudian pada bagian advanced slides, di sini yang kita pilih on mouse click. Artinya pindah dari slide 1 ke slide berikutnya harus dengan klik mouse. Kita menginginkan otomatis tanpa perlu klik mouse. Jadi silahkan pilih pada after, checklist pada after. Di sisi kanan ada waktunya. Setelah berapa detik slide kita akan berpindah, akan berganti. Silahkan sesuaikan di sini dengan kebutuhan. Misalnya 10 detik. Nah, apakah perubahan ini mau diterapkan ke seluruh slide? Tadi di sini jumlah slide-nya ada 18 atau pada slide tertentu saja. Kalau mau diterapkan pada semua slide, silahkan klik pada apply to all. Klik di sini. Nah, maka semua slide ini sekarang memiliki efek transisi yang sama, yaitu move dengan durasi 2 sekon dan akan berganti setelah 10 detik. Setelah itu, agar tampilnya otomatis, kita atur di bagian tab slideshow. Klik pada tab slideshow, kemudian pilih menu setup slideshow. Di sini pada bagian advanced slide masih manual, kita pilih using timings. Klik pada bagian using timing yang ini. Nah, jika kita menginginkan tampilan slide presentasi PowerPoint ini otomatis dan continuous, artinya setelah sampai pada slide terakhir akan kembali ke slide awal secara otomatis pula, maka berilah tanda checklist pada menu Loops Continuous. Klik di sini, maka nanti hasilnya slide kita akan terus-menerus tampil berulang-ulang tanpa terhenti. Setelah itu tinggal klik OK.
Nah, tadi karena kita menerapkan apply to all, semua slide ini memiliki efek transisi move. Misalnya slide pertamanya yang ini kita ganti efek transisinya. Jadi silahkan klik slide nomor 1, klik lagi pada tab transition. Khusus untuk nomor 1 kita ganti misalnya dengan curtain. Klik. Nah, maka efek transisi untuk slide nomor 1 curtain. Kemudian pada slide terakhir kita juga menginginkan efek transisi yang berbeda. Ini slide terakhirnya nomor 18, silahkan diklik. Slide nomor 18 misalnya kita menginginkan efek transisi origami. Silahkan pilih di sini, klik tombol more, pilih origami. Yang lainnya nomor 2 sampai 17 tetap menggunakan transisi move. Oke, kita tes. Nah, agar tidak terlalu panjang saat tesnya, sebagian slide kita hapus. Misalnya kita cukup gunakan 5 slide saja. Kita hapus mulai dari sini. Tekan saja tombol delete. Nah, kita tes 5 slide. Klik slide nomor 1, kemudian slide show. Nah, ini slide pertamanya. Nah, di sini akan berpindah slide secara otomatis tanpa perlu klik mouse. Slide ketiga otomatis juga. Ini slide keempatnya. Dan ini slide kelimanya, slide penutupnya. Semuanya tanpa diklik mouse. Nah, secara otomatis setelah slide terakhir akan kembali ke slide awal secara otomatis pula. Dan seterusnya berulang-ulang seperti itu sebelum kita hentikan. Jadi seperti itu cara mengaturnya jika ingin slide presentasi PowerPoint kita tampil secara otomatis. Ini afternya yang kita gunakan adalah 10 detik. Teman-teman bisa mengatur per slide sesuai dengan kebutuhan. Misalnya slide nomor 2 bisa diubah di sini. Jadi 8 sekon misalnya. Slide ketiga klik ubah lagi di sini. Kalau mau satu persatu, jadi 15 kon misalnya, dan seterusnya. Kalau mau dibedakan. Nah, yang kedua, yang berikutnya, ini juga banyak dari teman-teman kita yang menanyakan cara mengatur setara animasi. Pada slide ini misalnya, jika teman-teman menginginkan animasinya tampil secara manual satu persatu dengan diklik mouse, maka pengaturannya terletak pada start animasinya. Kita lihat dulu contoh slide-nya yang ini. Klik slide show. Nah, di sini tampil animasinya otomatis. Jika teman-teman menginginkan untuk menampilkan kontennya diklik satu persatu, pengaturannya adalah sebagai berikut. Oke, faktor hapus dulu semua animasi pada slide ini. Untuk melihatnya tinggal klik pada tab Animation, pilih menu Animation Pane. Nah, ini adalah animasi yang diterapkan pada slide ini. Misalnya yang kita atur tampil satu persatunya hanya pada kontennya saja, yaitu agenda 1 sampai agenda 5. Berikut nomornya tentunya. Silahkan diblok saja seperti ini. Nah, berarti mulai dari grup 27 ke bawah kita hapus semua animasinya. Klik pada grup 27, tekan tombol delete pada keyboard seperti itu. Nah, kita tes dulu. Klik slide show.
Karena tidak diberi animasi, kontennya itu langsung muncul. Kita menginginkan kontennya ini, yaitu agenda 1 sampai agenda 5 ini muncul dengan cara diklik mouse. Oke. Yang pertama, kita beri animasi untuk nomornya dulu. Klik grup nomor 1, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik nomor 2, nomor 3, 4, 5. Setelah terseleksi semuanya, kita beri animasi. Klik pada tab animation, misalnya kita beri animasinya play in. Arahnya biarkan dari bawah ke atas. Nah, di sini startnya silahkan diganti semuanya. Klik anak panahnya, pilih effect option. Misalnya kita beri nilai bounce end, yaitu mantul 0,3 sekon misalnya. Kemudian pada bagian timingnya di sini durasinya misalnya kita ubah jadi 1 sekon. Startnya di sini yang penting. Klik pada menu start, pilih on click karena kita menginginkan manual. Setelah itu klik OK. Sekarang yang kedua untuk kontennya. Klik konten yang pertama, klik kotak area teksnya, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Silahkan beri animasi sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya animasinya kita samakan, play in. Arahnya kita bedakan, jangan dari bawah ke atas misalnya, tetapi dari kiri ke kanan. Pada bagian effect option silahkan diklik, pilih from left. Nah, untuk kontennya, untuk teksnya ini, startnya kita langsung di sini biar cepat. Kita pilih after previous. Nah, setelah itu kita distribusikan. Oke, faktor perlebar jendela animation pane-nya. Rectangle 14 berarti konten agenda 1 yang ini. Nah, kalau kita klik di sini, maka di sini muncul warna coklat muda. Ini silahkan pindahkan, geser ke atas di bawah animasi kotak nomor 1 yang ini. Klik, ini kotak nomor 1, animasinya adalah grup 27. Jadi rectangle 14 ini silahkan digeser ke atas, tempatkan di bawah grup 27. Artinya muncul teks agenda 1 ini setelah muncul kotak 01 ini. Sekarang pindah ke kotak 02 yang ini. Nah, ini di sini berarti grup 32. Teksnya agenda 2 ini adalah grup 12. Jadi silahkan dorong lagi, pindahkan seperti ini. Seperti ini posisinya. Berarti yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Kalau ini terlalu jauh, nanti akan terlalu lambat tampilnya teks, silahkan digeser secara manual. Nah, seperti ini. Kalau animasi yang lainnya, biarkan tampil secara otomatis. Yang ini. Kecuali untuk teksnya ini. Oke, kita tes bagaimana hasilnya. Klik slideshow. Nah, tidak akan muncul konten utamanya yaitu agenda 1 dan seterusnya sebelum kita klik mouse. Klik. Nah, muncul yang pertama. Klik lagi, muncul yang kedua. Klik lagi, muncul yang ketiga. Klik lagi, muncul yang keempat. Klik lagi, muncul yang kelima. Seperti ini. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, kok muncul teksnya tidak kelihatan dari kiri? Karena di sini kita manipulasi dengan sebuah kotak persegi. Sebetulnya di sini ada sebuah kotak persegi. Nah, ini. Kalau kotak persegi ini kita hilangkan, misalnya kita delete, maka tampilan teks ini akan terlihat dari kiri. Klik slideshow. Klik. Nah, maka di sini akan terlihat. Klik. Apalagi kalau teksnya ini posisinya di atas. Seperti ini. Misalnya teks ini posisinya di atas. Kita coba posisinya di atas seperti ini. Klik save format.
pindahkan posisinya ke lapisan paling atas, paling depan, pilih bring forward, pilih bring to front. Ini akan terlihat. Kita coba klik slideshow. Klik. Nah, maka teks itu terlihat munculnya dari kiri. Seperti itu. Nah, dengan demikian, agar teks ini seolah-olah munculnya dari dalam kotak bernomor ini, tadi kita manipulasi dengan sebuah kotak persegi. Kita buat lagi di sini sebuah kotak persegi, klik tab insert, pilih menu shape, pilih rectangle. Buat kotak persegi mulai dari sudut kiri atas sampai sisi kotak persegi bernomor seperti ini. Hilangkan garis pinggirnya. Kemudian warnanya samakan dengan warna background slide kita. Klik, save fill, pilih putih. Atau boleh juga dengan klik eyedropper, arahkan ke background slide kita. Maka sama warnanya dengan slide ini. Setelah itu baru kotak persegi ini pindahkan ke lapisan paling belakang. Klik pada send backward, pilih send to back. Nah, sekarang tinggal teksnya yang kita pindahkan ke lapisan paling belakang. Blok lagi semua teksnya, pindahkan ke lapisan paling belakang. Klik send backward, pilih send to back. Nah, kita tes. Klik. Nah, maka sekarang teks agenda 1 ini seolah-olah muncul dari kotak bernomor 1. Oke, demikian bagaimana cara mengatur slide presentasi PowerPoint kita agar tampil secara manual ataupun otomatis dan continuous. Baik tampilan slide-nya, yaitu transisinya, maupun tampilan kontennya atau animasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula Paktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.